Sudah berapa kali kamu bertanya pada diri sendiri, mengapa ini terjadi padaku? Jika kamu mendengarkan ini sekarang, itu bukan kebetulan. Pesan ini untukmu. Ya, untukmu yang lelah, yang merasa tidak ada jalan keluar, yang hatinya sesak dan berpikir untuk menyerah. Tapi sebelum kamu membuat keputusan, dengarkan aku sampai akhir. Karena mungkin ini adalah kata-kata yang akan mengubah segalanya dalam hidupmu. Sudahkah kamu merasa seperti berbicara pada dinding saat berdoa? Apakah kamu merasa bahwa meskipun kamu sudah berseru, Tuhan seakan diam saja? Perasaan kesepian, berjuang sendirian, sementara langit tetap diam? Diam itu menyakitkan, itu berat, itu membuat tertekan. Dan mungkin saat ini kamu sedang merasakannya, diam bersama Tuhan, sementara hatimu berteriak meminta pertolongan. Tapi biar saya beritahu kamu sebuah kebenaran yang mungkin telah kamu lupakan di tengah rasa sakit. Diamnya Tuhan bukan berarti Dia tidak hadir. Diamnya Tuhan sebenarnya bisa menjadi tanda terbesar bahwa Dia sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Hanya saja belum waktunya untuk diungkapkan. Pernahkah kamu melihat akar pohon tumbuh di bawah tanah? Tidak. Tetapi meskipun kamu tidak melihatnya, bukan berarti itu tidak terjadi. Tuhan bekerja di balik layar. Dia menjahit ceritamu dengan benang-benang yang tak terlihat oleh matamu, tetapi sangat kuat di tangannya, seperti yang dilakukannya pada Yusuf. Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya, dijatuhkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak, dipenjara tanpa alasan yang jelas. Semua tampak salah, tetapi apa yang tidak dilihat orang adalah apa yang Tuhan siapkan di depan. Takhta Mesir. Jika Yusuf menyerah di tengah jalan, ia akan mati sebagai budak. Tetapi karena dia terus maju, meskipun tidak mengerti, dia melihat sendiri janji Tuhan digenapi. Sudah berapa kali kamu bertanya pada diri sendiri, apakah Tuhan melupakan aku? Apakah aku sudah terlalu banyak berdosa hingga tidak didengarkan? Apakah aku sendirian dalam perjuangan ini? Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa Dia tidak pernah meninggalkanmu? Dia ada di sana, dalam diammu, dalam air mata yang tersembunyi, dalam tetesan air mata yang mengalir ketika semua orang sudah tidur. Kamu tidak perlu melihat untuk percaya. Kamu harus percaya untuk melihat. Di saat-saat paling sulit dalam hidup, orang-orang seperti menghilang. Seolah teman-teman pergi, keluarga tidak mengerti, telepon berhenti berdering. Namun Tuhan tetap ada di sana, meskipun dalam keheningan Dia tetap ada. Kamu mungkin tidak melihatnya sekarang, tetapi Dia memegang apa yang tidak bisa lagi kamu pegang. Dan jika kamu mendengarkan pesan ini saat ini, itu karena Tuhan ingin mengingatkanmu, kamu tidak sendirian. Jangan menyerah karena keheningan. Keajaiban terbesar dalam hidupmu mungkin sedang digerakkan dalam keheningan ini. Setiap kehamilan membutuhkan keheningan, penantian, dan kesabaran. Apakah kamu pernah melihat ibu membuka rahimnya di bulan kedua hanya karena tidak sabar? Karena dia tahu, meskipun tidak melihat bayi setiap hari, bayi itu sedang tumbuh, dan dia menunggu, meskipun dengan rasa sakit, ketidaknyamanan, dan kecemasan. Begitu juga dengan iman. Iman tidak meminta kamu untuk melihat, hanya meminta kamu untuk percaya. Percayalah bahwa Tuhan sedang mengurusmu, meskipun segalanya tampak hancur. Kamu mungkin tidak mendengar suaranya sekarang, tetapi suatu hari kamu akan mengerti mengapa Dia diam. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan melihat ke belakang dan berterima kasih karena tidak menyerah. Jadi saya memohon padamu dengan segala cinta yang bisa saya sampaikan. Jangan berhenti. Jangan menyerah. Jangan menyerah pada keadaan. Keheningan Tuhan bukanlah akhir. Sebenarnya, keheningan itu adalah permulaan dari sesuatu yang luar biasa yang sedang datang. Dan jika kamu bersedia, saya ingin mengajakmu untuk melakukan sesuatu. Selama 7 hari ke depan, sebelum tidur, tutup matamu, tarik napas dalam-dalam, dan katakan dengan iman. Meskipun dalam keheningan, aku percaya kepadamu Tuhan. Ulangi ini setiap hari. Kamu akan merasakan sesuatu mulai berubah di dalam dirimu. Mungkin situasi luar masih sama, tapi imanmu akan mulai tumbuh. Dan ketika iman itu tumbuh, hal-hal yang tampaknya mustahil mulai bergerak. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia hanya sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Apakah kamu sudah menyadari betapa kemenangan terbesar dalam hidup datang setelah rasa sakit yang paling dalam? Pernahkah kamu perhatikan bahwa sebelum sesuatu lahir, selalu ada waktu untuk rasa sakit, penantian, dan kegelapan? Pikirkan ini, sebuah benih hanya tumbuh ketika dikubur. Sebuah berlian hanya terbentuk di bawah tekanan yang ekstrim. Emas hanya bisa dipurnakan melalui api. Dan hidup hanya lahir setelah rasa sakit persalinan.
Itulah mengapa hari ini saya harus mengingatkanmu tentang sebuah kebenaran yang dapat mengubah cara pandangmu terhadap fase sulit ini. Keajaiban selalu datang setelah rasa sakit. Kamu mungkin merasa seperti berada di ujung jalan, seperti tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan. Kamu bangun dalam kelelahan, tidur dalam keletihan, dan hari-hari berlalu seperti pengulangan yang tidak bermakna. Dan pikiran untuk menyerah semakin hadir. Namun, tahukah kamu apa yang lebih? Justru di titik inilah, di mana rasa sakit tampaknya tak tertahankan, banyak keajaiban mulai terwujud. Masalahnya, banyak orang menyerah tepat pada saat ini. Mereka menyerah hanya sedikit sebelum dimulainya kembali. Mereka menyerah ketika tinggal satu langkah lagi. Dan mungkin kamu hanya satu langkah lagi dari apa yang telah kamu impikan, tetapi rasa sakit begitu besar, sehingga matamu tidak bisa melihat apa yang ada tepat di depanmu. Tuhan yang sama yang ada bersamamu saat itu, sekarang juga ada bersamamu, dan Dia berkata kepadamu, "Bertahanlah sedikit lagi, aku masih menulis cerita hidupmu." Alkitab penuh dengan contoh-contoh seperti itu. Daud diurapi menjadi raja ketika masih muda, tetapi sebelum duduk di tahta, dia harus melalui banyak penderitaan. Dia hidup di gua-gua, melarikan diri dari pengejaran, dihina, dan bertahan hidup. Apakah kamu rasa dia tidak pernah berpikir untuk menyerah? Tetapi dia bertahan. Dan karena dia bertahan, dia melihat janji Tuhan digenapi. Mungkin apa yang sedang kamu alami sekarang adalah lembah air mata sebelum panen. Ingat apa yang tertulis di Mazmur 126 ayat 5? Orang yang menabur dengan menangis akan menuai dengan sorak-sorai. Apakah kamu sudah menangis begitu banyak sehingga rasanya tidak ada lagi air mata? Sudah berusaha begitu keras sehingga kamu kehilangan kekuatan? Apakah kamu sudah percaya begitu dalam sehingga sekarang kamu merasa bodoh karena masih berharap? Tapi dengarkan, Tuhan seringkali melakukan yang terbesar saat kita sudah terjatuh. Karena ketika kita tidak memiliki siapa-siapa dan tidak ada jalan keluar, kita akhirnya mengakui, "Tuhan, aku sepenuhnya bergantung padamu." Dan saat itulah Dia bekerja. Karena iman yang sejati lahir ketika segala sesuatu yang bersifat manusiawi gagal. Berapa banyak orang yang kamu kenal yang mencapai tujuannya setelah melewati padang gurun yang panjang? Berapa banyak ibu yang berdoa selama bertahun-tahun untuk anak mereka yang terjerat narkoba, dan hari ini mereka menyaksikan perubahan besar dalam hidup anak mereka? Berapa banyak pria yang kehilangan segalanya dalam bisnis, dan ketika mereka tidak memiliki apa-apa lagi, mereka mulai membangun kembali dari nol dengan lebih bijaksana? Berapa banyak wanita yang dikhianati dan direndahkan, yang hari ini hidup dalam kedamaian, dipulihkan, dan lebih kuat dari sebelumnya? Apakah kamu ingat Thomas Edison? Dia mencoba ribuan kali sebelum berhasil membuat lampu pijar menyala. Bayangkan jika dia berhenti di percobaan yang ke-9999. Mungkin dunia ini masih gelap, tetapi dia tidak menyerah. Dan hasil dari ketekunannya menerangi dunia. Ketekunanmu juga bisa menerangi hidup orang lain. Namun pertama-tama, kamu harus menahan diri untuk tidak berhenti. Aku tahu, sulit untuk melanjutkan ketika tidak ada yang mendukungmu. Sulit untuk berjuang ketika tidak ada yang melihat usahamu. Sulit untuk percaya ketika segala sesuatu tampak runtuh. Tetapi ketika segala sesuatu runtuh, yang tersisa adalah fondasi. Dan jika fondasimu adalah Tuhan, kamu dapat membangun kembali apa saja. Karena itu aku ingin memberi tantangan padamu. Selama 21 hari ke depan, pilihlah satu area dalam hidupmu yang hampir kamu tinggalkan. Bisa jadi pernikahanmu, studi, proyek, kehidupan spiritualmu, atau bahkan keinginan untuk hidup, dan deklarasikan setiap hari dengan iman. Aku tidak akan berhenti. Aku akan melihat mujizatku terjadi. Catat ini di selembar kertas, tempelkan di cermin, katakan dengan suara keras. Berdoalah untuk itu, berjuanglah dengan segala yang kamu miliki. Karena terkadang, apa yang memisahkanmu dari mujizatmu bukanlah besar imanmu. Itu adalah keputusanmu untuk terus maju, meskipun semuanya tampak hilang. Tuhan tidak terkesan dengan kata-kata indah, tetapi Dia tergerak oleh hati yang tidak menyerah. Mereka yang terus berjalan meskipun menangis, meskipun terluka, meskipun lelah, mereka adalah orang-orang yang mengalami kesaksian terbesar. Kamu mungkin terluka saat ini, tetapi luka sembuh, dan setiap bekas luka akan menceritakan kisah seseorang yang bertahan hingga akhir. Jadi tarik napas dalam-dalam, angkat kepala kamu, dan ingat, rasa sakit yang kamu rasakan sekarang mungkin adalah persiapan untuk kemenangan yang akan kamu saksikan kelak. Dan ketika itu terjadi, kamu akan melihat ke belakang dan mengerti
betapa baiknya aku tidak menyerah. Hari-hari di mana kita merasa tidak cukup baik, tidak cukup cantik, tidak cukup kuat, tidak cukup cerdas, dan segalanya tampak salah. Kemudian datanglah pikiran-pikiran menghancurkan yang berbisik dalam keheningan. Aku gagal. Aku tidak akan pernah berhasil. Tidak ada harapan lagi untukku. Tapi hari ini, izinkan aku memberitahumu, meski kamu berada di sisi lain layar, kamu bukanlah apa yang sudah terjadi padamu. Kamu bukanlah penolakan, bukan pengkhianatan, bukan kegagalan, bukan penyesalan, bukan kesalahan yang kamu buat. Kamu adalah apa yang Tuhan katakan tentangmu. Berapa kali kamu mengabaikan dirimu sendiri karena apa yang orang katakan tentangmu? Berapa kali kamu merasa tidak pantas mendapat kesempatan baru karena masa lalumu? Tapi dengarkan baik-baik, nilaimu tidak berkurang hanya karena kesalahanmu. Seperti halnya uang kertas yang kusut tetap memiliki nilai. Dunia menilai kamu berdasarkan apa yang telah kamu lakukan, tapi Tuhan melihat kamu berdasarkan apa yang kamu bisa menjadi. Sementara dunia menunjuk dan berkata bersalah, Tuhan mengulurkan tangannya dan berkata, anakku, ingatkah kamu pada perempuan Samaria? 5 suami hidup dengan seorang pria yang bukan suaminya, ditolak, dihina, diisolasi, namun Yesus datang kepadanya. Dan bukannya mengutuknya, Yesus menawarkan air hidup. Dia melihat lebih dari sekadar kesalahan, dia melihat hatinya. Kita terlalu mudah mendefinisikan diri kita berdasarkan kegagalan. Aku adalah masalah, aku adalah beban. Aku tidak ada gunanya. Tapi bagaimana jika semua itu tidak benar? Bagaimana jika kamu hanya terlalu terluka untuk melihat apa yang sebenarnya ada dalam dirimu? Di Jepang ada seni yang disebut kintsugi, di mana mereka memperbaiki barang-barang yang pecah dengan emas. Apa yang terjadi? Barang itu menjadi lebih indah dan berharga. Mungkin Tuhan sedang melakukan hal yang sama denganmu sekarang. Mengambil setiap bagian dirimu, setiap trauma, setiap rasa sakit, dan membangunnya menjadi sesuatu yang lebih kuat. Pikirkanlah, berapa banyak orang yang menjadi teladan hari ini, yang melewati kisah-kisah penuh penderitaan. Oprah Winfrey misalnya, dibully di masa kecilnya, ditolak, dipecat dari pekerjaan pertamanya di televisi, karena dianggap tidak cocok. Sekarang, dia adalah salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena dia memilih untuk tidak mendefinisikan dirinya berdasarkan rasa sakit. Kamu juga bisa memilih seperti itu, memilih untuk bangkit, memilih untuk memulai kembali, memilih untuk tidak lagi menyebut dirimu berdasarkan kesalahanmu, dan mulai melihat dirimu melalui mata Tuhan. Mungkin kamu telah gagal sebagai ayah, ibu, suami, istri, anak, teman. Tetapi Tuhan tidak menyerah padamu. Dia terus percaya pada kemampuanmu untuk berubah. Dan mungkin penjara terbesar dalam hidupmu bukanlah keadaan di luar sana, tetapi rantai yang kamu pasang sendiri. Label-label yang kamu terima untuk diri kamu. Tapi hari ini tak adalah hari untuk mematahkan rantai itu. Tahukah kamu bahwa dalam Alkitab Tuhan mengubah nama banyak orang? Abram menjadi Abraham, Yakub menjadi Israel, dan Simon menjadi Petrus. Mengapa demikian? Karena ketika Tuhan mengubah seseorang, Dia tidak hanya menyembuhkan masa lalu mereka. Dia mendefinisikan kembali masa depan mereka. Dan Tuhan ingin melakukan hal yang sama denganmu. Tidak masalah seberapa sering kamu jatuh, atau seberapa dalam kamu terjatuh. Kamu masih bisa dipulihkan. Kamu masih bisa menjadi teladan. Kamu masih bisa menginspirasi orang lain. Apa yang paling ditakuti oleh musuh? Bukan kejatuhanmu, tetapi kamu bangkit kembali. Karena orang yang jatuh menjadi rentan, tetapi orang yang bangkit setelah jatuh menjadi tak tergoyahkan. Kamu tidak perlu menunggu keadaan berubah untuk mulai melihat dirimu dengan harga diri. Kamu hanya perlu percaya bahwa kamu masih layak dicintai oleh Tuhan. Dan Dia tidak pernah menarik cintanya dari dirimu. Hari ini saya ingin menantangmu untuk mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Selama 30 hari ke depan, setiap kali kamu melihat dirimu di cermin, katakan, saya dicintai, saya diampuni, saya kuat, saya adalah awal yang baru. Lakukan ini meskipun kamu tidak merasakannya. Karena iman dimulai sebagai benih. Tetapi ia tumbuh melalui pengulangan, tindakan, dan kepercayaan, dan kemudian akan melihat bagaimana pantulanmu di cermin mulai berubah. Bukan yang di luar, tetapi yang di dalam. Itu yang paling penting. Dan ketika itu terjadi, kamu akan mengerti bahwa identitasmu tidak ada dalam rasa sakit. Tetapi dalam janji Tuhan, kamu adalah anak Tuhan, kamu adalah putri Tuhan, dan itu tidak bisa diambil darimu oleh siapapun. Terkadang, yang kita inginkan adalah jawaban yang jelas dari Tuhan. Suara yang terdengar, pergilah ke sini, tunggu, tenang, semuanya akan baik-baik saja.
Tetapi kenyataannya adalah bahwa Tuhan tidak selalu mengungkapkan dirinya seperti itu. Dia memanggil kita untuk hidup dalam iman. Dan iman, saudaraku, bukanlah memiliki semua jawaban. Iman adalah terus berjalan, meskipun satu-satunya hal yang kamu miliki adalah keyakinan bahwa Tuhan mengendalikan semuanya, meskipun tampaknya tidak. Pernahkah kamu mencoba berjalan dalam kegelapan, hanya mengandalkan ingatanmu tentang di mana segala sesuatu berada di sekitarmu? Tidak mudah, kan? Itu menakutkan. Tapi ketika kita tahu jalan kita akan terus berjalan. Begitulah cara berjalan dengan Tuhan. Kamu tidak selalu akan melihatnya. Kamu tidak selalu akan memahaminya. Tetapi jika kamu mengenal suaranya, kamu akan mengikutinya. Kamu akan terus maju. Petrus berjalan di atas air. Ya, seorang manusia biasa seperti kamu dan saya, berjalan di atas air. Tetapi hanya selama dia menjaga pandangannya tetap pada Yesus. Ketika dia mulai melihat angin, gelombang, dan bahaya, dia tenggelam. Dan berapa banyak kali kita seperti itu. Kita mulai dengan iman, tetapi kemudian datanglah diagnosis, tagihan yang belum dibayar, kekecewaan cinta, kebangkrutan, dan semua yang dulu adalah iman menjadi ketakutan. Semua yang dulu adalah keyakinan berubah menjadi keraguan. Tapi dengarkan ini dengan baik. Apa yang membuatmu tenggelam bukanlah masalahmu. Apa yang membuatmu tenggelam adalah keraguan. Kamu mungkin dikelilingi oleh 1000 kesulitan, tetapi jika kamu memiliki iman, kamu akan mengapung. Kamu akan melewati itu. Kamu tidak akan bertahan. Sudah berapa kali kamu berpikir, saya tidak memiliki iman yang cukup. Tetapi Yesus sendiri berkata bahwa jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung-gunung. Pernahkah kamu melihat biji sesawi? Itu sangat kecil. Dan itu berarti Tuhan tidak mengharapkan iman yang besar. Dia hanya menginginkan iman yang nyata. Iman yang melawan logika. Raimchen yang menggawar, Tuhan itu baik, meskipun semuanya buruk. Iman yang tetap percaya meskipun tidak mengerti. Hari ini, mungkin kamu sedang melalui masa tergelap dalam hidupmu. Saat melihat sekeliling, kamu berpikir, aku tidak menemukan jalan keluar. Tapi aku ingin mengatakan dengan tulus, ada jalan keluar, yaitu iman. Iman mungkin tidak menghilangkan masalahmu, tetapi ia mengubah cara kamu menghadapi setiap persoalan dan memberimu kekuatan untuk bertahan. Pernahkah kamu mendengar kesaksian seseorang dan berpikir, aku ingin punya kisah seperti itu? Kesaksian hebat lahir dari pergumulan berat yang dilalui dengan iman. Lihatlah kisah Nick Vujicic, ia lahir tanpa lengan dan kaki. Ia memiliki banyak alasan untuk menyerah, mengeluh, atau menyalahkan Tuhan. Namun ia memilih untuk hidup dengan iman. Kini ia berkeliling dunia menginspirasi jutaan orang, membuktikan bahwa iman mampu menaklukkan kemustahilan. Tuhan memulai dari nol, dari iman, dari penyerahan diri, dan dari hati yang terbuka untuk percaya padanya tanpa syarat. Kalau dia bisa melewatinya, mengapa kamu tidak? Mungkin saat ini hidupmu terasa hancur, tapi Tuhan tidak membangun sesuatu dari reruntuhan lama. Kamu tidak harus memahami semua yang terjadi. Kamu hanya perlu percaya. Tuhan tidak pernah berdusta dan tidak pernah meninggalkan pekerjaannya setengah jalan. Iman berarti melihat hasil diagnosis medis dan berkata, aku tetap percaya kepadamu, atau menghadapi tagihan yang menumpuk sambil berkata, Tuhan adalah penyedia kebutuhanku. Iman adalah merasakan duka namun tetap berkata, Tuhan tetap baik. Iman juga berarti melangkah maju, walaupun belum melihat tanah di bawah kakimu. Begitulah Laut Merah terbelah. Bangsa Israel melangkah terlebih dahulu ke dalam air, baru kemudian air laut itu terbuka menjadi jalan. Mungkin Tuhan sedang menunggu langkah iman darimu juga. Karena itu, aku ingin menantangmu untuk 15 hari ke depan, memilih satu situasi yang mengganggu hidupmu. Setiap hari, katakanlah dengan suara jelas, Tuhan, aku tidak melihat jalan keluar, tapi aku percaya padamu. Aku berjalan bukan karena melihat, tapi karena iman. Tuliskan kalimat itu dalam sebuah buku. Doakan setiap hari, lalu perhatikan apa yang berubah dalam dirimu. Karena jawaban terbesar Tuhan seringkali bukanlah perubahan keadaanmu, tapi perubahan hatimu. Chapter